Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sagaf. Saya mahasiswa dari Universitas Unhir Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol santai tapi penting banget, yaitu tentang bagaimana Bank Indonesia ikut mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman, kenapa sih topik ini penting? Karena perbankan syariah itu bukan cuma soal bank tanpa bunga, tapi bukan cuma juga buat orang pakai peci, gamis, atau rajin ikut kajian. Bukan ya teman-teman, di sini perbankan syariah itu ikut bagian dari sistem keuangan nasional yang punya potensi besar banget ya teman-teman. Punya pangsa besar yang terus tumbuh dan makin dibutuhkan di tengah tren ekonomi halal yang transisi digital dan kebutuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. Jadi teman-teman, perbankan Indonesia ini sebagai otoritas moneter punya peran sentral dan mendesain arah perkembangannya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke inisiatifnya, kita mesti tahu dulu kenapa sih BI repot-repot membangun perbankan syariah. Bukannya itu urusan BJK? Ya tentu teman-teman, di sini OJK mengawasi ya. BI itu mengarahkan dan mengembangkannya ke ekosistemnya. Di sini teman-teman ada beberapa alasan besar ya. Yang pertama itu perbankan syariah membantu stabilitas moneter. Itu perbankan syariah berlandaskan akad trio atau adanya objek dan barangnya dan aktivitas ekonominya. Ini membantu sistem keuangan lebih stabil karena risikonya lebih terkendali. Yang kedua itu menambah sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di sini perbankan syariah bisa menarik segmen atau masyarakat yang sebelumnya enggan ke bank konvensional. Artinya teman-teman menambah pasar baru. Yang ketiga itu teman-teman mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pemerintahan lagi gencar membangun ekosistem halal dari UMKM halal sampai wisata halal. Di sini tuh sistem keuangan syariah itu fondasinya ya teman-teman. Yang keempat itu Indonesia juga punya populasi muslim terbesar. Ironis kan kalau negara kita jumlah muslim terbesar di dunia, tapi pangsa pasar perbankan syariahnya kecil ya teman-teman. BI ingin memperbaiki itu. Yang terakhir tuh 5, mendukung keuangan inklusif. Itu produk syariah banyak yang cocok buat UMKM mulai dari muradaba, musyarakah. Ini dia memudahkan masyarakat untuk tak terbiasa dengan bank. Itu dia mulai menggunakan layanan keuangan teman-teman. Jadi teman-teman, ini bagian penting karena Bank Indonesia yang sangat terkenal yaitu Pembayaran Indonesia 2025 atau biasa disebut BSPI 2025. Kalau diibaratkan BSPI 2025 ini adalah seperti Google Maps ya, sistem pembayaran Indonesia, tapi bukan cuma menunjuk jalan, dia juga menentukan bentuk jalannya, jenis kendaraan yang boleh lewat, rambut rambangnya, bahkan kota masa depannya seperti apa ya teman-teman. Nah jadi yang menarik ini BI dia menyiapkan atau mengembangkan sistem pembayaran syariah sebagai salah satu fokus pentingnya teman-teman. Kenapa? Karena itu tren ekonomi sekarang itu sudah mengarah ke digital fresh dan BI ingin memastikan bahwa sistem pembayaran syariah tidak tertinggal, bahkan bisa bersaing langsung dengan sistem pembayaran konvensional. Teman-teman, jadi sekarang ini kita bahas rinci ya 3 langkah besar yang dilakukan BI dan BSPI 2025 terkait syariah. Yang pertama tuh fasilitas instrumen, itu pembayaran syariah. Ini poin paling terasa dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Bank Indonesia ini dia mendorong hadirnya kris syariah, yaitu kartu debit atau kartu pembayaran berprinsip syariah, money syariah. Di sini teman-teman digital payment berbasis akad seperti wakala, kafala atau ijarah. Itu dia kalau dulu orang mikir sistem pembayaran syariah itu ribet ya teman-teman, pakai banyak dokumen atau ketinggalan zaman. Sekarang ini BI ingin menghapus stigma itu ya teman-teman. Bayangkan nanti nih beli gorengan tinggal scan kris syariah. Itu
bayar ojek online pakai dompet digital syariah, belanja di minimarket pakai kartu syariah, bahkan investasi fitur digital yang akadnya jelas dan diawasi. Jadi teman-teman, transaksi syariah itu bukan cuma halal, tapi juga dia simpel ya teman-teman, modern, cepat dan terjamin kebutuhannya terhadap syariah. Ini sangat penting karena penggunaan mudah sekarang mautnya praktis. Kalau bank syariah itu tidak masuk digital ya, tetapi dia ketinggalan. Yang kedua itu interoperabilitas sistem pembayaran syariah. Interoperabilitas itu seperti arti semua sistem pembayaran bisa saling terhubung dan saling membaca meskipun beda profit dan beda bank. Nah, dalam konteks syariah ini BI memastikan bank syariah bisa terhubung mulus dengan fintech syariah, dompet digital syariah bisa terhubung dengan bank syariah. Teman-teman, transaksi syariah ini bisa menyambung dengan aplikasi non bank seperti marketplace atau retail dan exchange. Kenapa itu penting teman-teman? Karena itu selama ini salah satu masalah perbankan syariah adalah tidak terintegrasi secara penuh dengan ekosistem digital nasional. Kadang bank syariah bisa, kadang enggak. Ada fintech yang sport, ada yang belum. Teman-teman, interoperabilitas itu ala BSPI 2025 ini, bank syariah tidak lagi jalan sendiri teman-teman. Seluruh ekosistemnya itu keuangan syariah bisa terkoneksi dalam satu sistem besar. Tidak ada hambatan atau teknis seperti perbedaan server, protokol atau sistem. Teman-teman, jadi di sini dia membentuk layanan seperti syariah makin kompetitif. Yang ketiga tuh dukungan digitalisasi UMKM syariah. BI ini sadar bahwa UMKM adalah pendorong ekonomi terbesar di Indonesia dan banyak diantaranya berbasis syariah atau menjual produk halal. Di sini teman-teman, BI masuk dengan memberikan dukungan. Dukungan itu seperti mendorong UMKM pakai kris syariah. Itu dia mempertemukan UMKM halal dengan bank syariah. Itu dia membantu digital onboarding, itu membentuk klaster atau UMKM syariah. Teman-teman, memberikan pelatihan digital payment kepada pelaku usaha kecilnya teman-teman. Bayangkan UMKM yang awalnya jualan keripik atau di pasar lokal ini, setelah dapat bimbingan BI dan bank syariah ini, mereka bisa melakukan atau pakai kris syariah dibina oleh sertifikat halal sampai akhirnya bisa diekspor. Jadi BSPI 2025 ini adalah bukan cuma teori tapi benar-benar menyentuh level yang paling bawah atau level yang sehari yang kita gunakan. Dengan kata lain, BSPI ini 2025 ini menjadi jembatan dari sistem pembayaran syariah yang internasional menuju ekosistem pembayaran syariah yang modern, digital dan nasional. Yang kedua ini teman-teman, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah BI 2018 sampai 2024. Blueprint ini dia sebenarnya bisa dibilang sebagai master plan BI dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah teman-teman secara keseluruhan. Tetapi kalau BSP ini fokus pada sistem pembayaran blueprint. Ini dia fokus pada ekosistem ekonomi syariah secara luas. Teman-teman, blueprint ini dia punya 3 pilar besar. Kita bahas satu persatu ya secara mendalamnya teman-teman. Yang pertama itu pengembangan ekosistem halal value chain. Ini dia adalah bagian paling besar dan paling strategis. Teman-teman, apa itu halal value chain? Ini adalah rantai pasok industri halal mulai dari produksi, sertifikat, distribusi sampai pemasaran. Ini BI juga mendorong beberapa sektor keunggulan seperti makanan dan minuman halal. Itu dia seperti fashion muslim, pariwisata halal, kosmetik halal, sektor pertanian dan peternakan halal. Kenapa BI peduli dengan ini? Teman-teman, karena keuangan syariah tidak bisa tumbuh kalau sektor realnya tidak berkembang. Jadi, bank syariah itu tidak bisa hanya hidup dari akad murarabah atau pembiayaan konsumtif, atau bank syariah butuh industri halal yang produktif, sehat dan terus tumbuh. Teman-teman, di sisi lain ini sektor halal juga butuh pembiayaan agar bisa berkembang. Jadi blueprint ini BI mempertemukan dua dunia. Jadi industri halal yang tumbuh
modal bank syariah yang butuh sektor real ini teman-teman untuk disalurkan dananya. Jadi hasilnya UMKM dibina secara komprehensif, itu mendapat akses pembiayaan syariah, naik kelas, bahkan bisa ekspor kemanapun. BI juga sering bikin Bison Magic, itu memfasilitas halal ekspor, membutuhkan klaster ekonomi halal di daerah, dan memperkuat sertifikat halal. Yang kedua itu penggunaan keuangan mikro syariah. Ini bagian yang sering diremehkan padahal dampaknya sangat besar ya teman-teman. Keuangan mikro syariah ini mencakup ada BMT, Baitul Mal, Wat Mawil, itu koperasi syariah, lembaga keuangan mikro lainnya. BI ini mendorong penguatan LKM ini syariah karena mereka lebih dekat dengan masyarakat kecil, jadi lebih cepat menyalurkan pembiayaan atau lebih fleksibel, lebih murah teman-teman, dan banyak yang mudah mengadopsi akad syariah sejak awal. Jadi BI membantu mereka dalam hal meningkatkan literasi digital seperti pelatihan manajemen, integrasi dengan sistem pembayaran, dan pembiayaan polos yang lebih besar. Teman-teman, jadi kenapa itu penting sangat, karena 70% lebih UMKM kecil menengah tidak langsung berhubungan ke bank. Mereka lebih nyaman ke koperasi atau BMT atau lembaga mikro. Dengan memperkuat akar rumput, di sini BI memastikan pertumbuhan ekonomi syariah tidak hanya dinikmati oleh Bank Indonesia atau bank besar. Dia penguatan riset, edukasi, dan literasi ini adalah tugas yang diam-diam BI lakukan, tapi efeknya terasa besar. BI ini rutin mengadakan seminar nasional, workshop, atau pelatihan fikih, muamalah, atau kompetisi ekonomi syariah. Teman-teman, lomba karya tulis, publikasi riset, dan jurnal. Kenapa? Tujuannya itu meningkatkan literasi atau mencetak SDM syariah berkualitas. Dia menyebarkan pengetahuan tentang produk syariah ke masyarakat yang luas. Ingat teman-teman, di sini keuangan syariah tidak akan berkembang kalau masyarakat tidak paham konsepnya ya. Jadi BI bekerja dari hulu ke hilir. Dia memproduksi edukasi siswa, mahasiswa, akademisi, atau UMKM sebagai pelaku bank sampai masyarakat pada umumnya. Teman-teman, BI bukan cuma bikin kebijakan tapi juga bikin panggung besar ya. ISEF adalah acara ekonomi syariah terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Teman-teman, tujuannya adalah untuk mempromosikan produk halal, yaitu mempertemukan bank syariah dengan pelaku usaha. Di sini dia membuka akses atau pembiayaan atau memperkuat branding ekonomi syariah di Indonesia. Teman-teman, mempercepat kolaborasi industri itu seperti lewat ISEF atau banyak UMKM yang akhirnya dapat pembiayaan dari bank syariah dan bahkan tembus pasar internasional. Teman-teman, di sini pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah itu seperti BI juga memperbaiki pasar uang syariah agar bank syariah bisa mengelola likuiditasnya dengan baik. Beberapa instrumen pasar uang syariah atau BI, suku bank syariah atau SUBI, instrumen moneter syariah berbasis akad jualah, waria, dan mudara'ah, repository syariah SKDBN syariah surat kredit berdokumen dalam negeri. Artinya bank syariah ini punya alat untuk mengatur likuiditas atau tanpa melanggar prinsip syariah ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk generasi muda atau digitalisasi layanan keuangan syariah ya teman-teman. Kalau dulu bank syariah itu diidentik dengan layanan yang agak konvensional, serba manual, dan kurang modern. Sekarang BI benar-benar menggenjot atau digitalisasi supaya bank syariah bisa bersaing di era fintech. BI juga sadar bahwa masa depan keuangan sudah tidak bisa dilepaskan dari digital. Orang sekarang lebih suka
buka rekening dari HP, transaksi lewat dompet digital, secara kris untuk bayar apa saja. Di sini investasi layanan atau lewat aplikasi dan melakukan semuanya tanpa harus ke cabang bank. Karena itu, BI mendorong berbagai langkah agar bank syariah tidak tertinggal. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengembangan mobil banking syariah. Yaitu mobil banking syariah ini didorong untuk membuat aplikasi mobil banking yang cepat, gampang digunakan, fiturnya lengkap, desainnya modern, dan tentunya patuh syariah. Teman-teman, ini pentingnya karena saat ini orang memilih bank bukan dari kantor cabangnya, tetapi dari kualitas aplikasinya. Semakin intuitif aplikasinya, semakin banyak penggunaan mudah atau yang tertarik. Contohnya fitur yang didorong BI, pembukaan rekening online, pembayaran kris syariah atau wallet syariah, atau akad pembiayaan secara real time, atau fitur zakat, infak, sedekah digital, atau murarabah atau musyarakah secara transparan. Dengan kata lain teman-teman, mobil banking harus menjadi pembuktian nyata bahwa syariah itu modern ya teman-teman. Yang kedua itu memperkuat layanan digital onboarding. Digital onboarding ini adalah proses membuka rekening atau mengajukan pembiayaan tanpa harus datang ke bank. Kenapa teman-teman? Karena BI ini sudah mendorong seluruh bank syariah untuk mengadopsi sertifikasi identitas online tanpa tangan digital syariah, verifikasi biometrik, pembukaan rekening syariah dalam hitungan menit. Teman-teman, ini dimudahkan masyarakat yang sibuk, mahasiswa, pekerjaan muda, atau UMKM di daerah. Dengan digital onboarding ini tidak perlu isi kertas tebal, tidak perlu antri, tidak perlu bolak-balik ke cabangnya teman-teman. Semua bisa dilakukan dari HP ya. Karena yang ketiga itu penerapan open banking syariah. Nah teman-teman, ini konsep yang lebih canggih. Karena open banking itu artinya bank menyediakan aplikasi programatik Spread API yang artinya bisa digunakan oleh pihak ketiga seperti fintech dan platform digital untuk mengakses layanan bank secara aman. Tentu tanpa membuka data privasi teman-teman. Dengan open banking ini, layanan syariah bisa terhubung ke marketplace halal atau aplikasi travel halal, platform zakat dan wakaf, fintech dan syariah. Itu dia seperti investasi syariah, aplikasi UMKM syariah. Misalnya nih teman-teman, UMKM bisa langsung dapat pembiayaan syariah dari aplikasi jualannya karena konsumsi bisa akad pembiayaan syariah saat belanja di era komplet, atau investor bisa menetapkan dana ke instrumen secara syariah lewat aplikasi. Semuanya menjadi satu ya teman-teman, ekosistem besar. Yang selanjutnya kolaborasi dengan fintech syariah. Kenapa BI mendorong bank syariah untuk tidak bersaing dengan fintech? Di sini dia tetapi berkolaborasi. Kenapa ya teman-teman? Karena fintech punya kekuatan itu seperti inovasi cepat, biaya murah, pengalaman penggunaan yang bagus ya teman-teman, jangkauannya lebih luas. Karena itu sementara bank syariah punya kekuatan likuiditas besar, dasar hukum kuat, pengawasan syariah. Kalau keduanya saling bergabung teman-teman, produk pembiayaan jadi lebih cepat. Kenapa? Karena layanan digital jadi lebih variatif atau masyarakat makin mudah mengakses produk syariah. Teman-teman, kolaborasi itu bisa berupa pembiayaan UMKM, investasi syariah digital, atau P2P, lending syariah digital, wakaf dan zakat, arti transaksi, dan modal pembiayaan berbasis akad yang diawasi bersama. Ya, teman-teman, perluasan kris syariah ini dia seperti kris syariah adalah salah satu terobosan yang paling nyata dalam pembiayaan syariah. BI ini dia semua
mencatat halal UMKM syariah. Dia ini pesantren, lembaga zakat, usaha kuliner halal, bahkan pedagang kaki lima teman-teman bisa menerima pembayaran digital yang sesuai prinsip syariah dengan kris syariah. Teman-teman, kenapa tidak ada dana menghadap ke instrumen non syariah? Ya, itu alur dari dana jelas sesuai akad ya teman-teman. Proses transaksi ringkas dan masyarakat merasa aman dan sisi kepatuhan. Nah teman-teman, setelah tadi kita ngobrol soal digitalisasi, kita masuk ke salah satu langkah strategis lain yang gak kalah krusial dari BI untuk mengembangkan perbankan syariah, yaitu standarisasi produk. Kedengarnya teknik banget ya teman-teman, tapi sebenarnya ini fondasi penting biar industri syariah kita bisa berkembang lebih cepat dan lebih rapi. Kenapa sih strategisasi ini penting? Karena selama bertahun-tahun teman-teman, salah satu tantangan terbesar di industri perbankan syariah adalah ketidakseragaman. Coba bayangin teman-teman, pikir di bank A akad murarabah dijelaskan begini, sedangkan di bank B caranya agak beda, atau di bank C margin dihitung dengan metode lain, atau di bank D dokumen pembiayaannya pakai istilah yang berbeda-beda. Akhirnya apa ya teman-teman? Nasabah bingung, bank jadi repot, dan industri pun berkurang atau efisien. Jika sistem dan akad tidak seragam, maka proses audit jadi lebih rumit ya teman-teman. Proses switch nasabah antar bank lebih lambat. Risiko ketidaksesuaian syariah bisa meningkatkan ekspansi produk digital jadi terhambat. Teman-teman, makanya BI ini gak mau industri jalan masing-masing. Kenapa? Harus ada standar nasional yang jelas sebagai acuan untuk itu. BI ini bekerja berdampingan dengan DSN MUI karena apapun yang menyangkut syariah fatwanya harus bersumber dari DSN MUI. Tujuannya akhirnya sederhana teman-teman, industri syariah Indonesia harus punya single standard supaya lebih dipercaya, lebih cepat berkembang, dan lebih kompetitif secara global. Sekarang ini kita bahas dari detail 4 bentuk standarisasi yang BI dorongnya teman-teman. Yang pertama itu standarisasi akad digital. Di era digital itu banyak sekarang orang gak mau lagi tanda tangan berlebar-lebar dokumen. Semuanya harus bisa dilakukan lewat aplikasi dengan signatur, dengan ijab kabul atau gabul, atau bahkan otoritas otomatis lewat sistem digital on branding. Tapi masalahnya teman-teman, akad ini inti dari transaksi syariah. Kalau akadnya tidak sah atau tidak jelas ya teman-teman, transaksi bisa batal secara syariah. Karena itu BI dan DSN ini membuat standar khusus untuk akad digital, meliputi tata cara ijab kabul digital. Bagaimana kata-kata ijab kabul dinyatakan dengan aplikasi. Di sini apakah aplikasi lewat checkbox atau klik setuju, semua itu harus punya dasar hukum syariah yang jelas teman-teman. Yang kedua itu penjelasan margin dan nilai transaksi. Nasabah wajib tahu dengan jelas harga pokok, margin bank, dan tenor atau jadwal pembayaran dan konferensi kalau telat. Teman-teman, semuanya harus tampil di aplikasi secara transparan. Kenapa? Karena itu yang kita sebut tadi, yang ketiga persetujuan kedua pihak. Persetujuan tidak boleh hanya simbol tik atau harus ada bukti ya teman-teman. Siapa yang menyetujui, kapan waktu persetujuannya, versi dokumentasi, dan setuju. Yang keempat, bukti akad insah. Di sini ada standar bagaimana bukti akad harus tersimpan di bank atau di server yang aman, bisa diakses nasabah kapan saja. Teman-teman, yang kelima itu adalah ketentuan pembatalan akad. Bagaimana jika transaksi sudah jadi ya? Karena bagaimana jika nasabah berubah pikiran teman-teman, semuanya harus punya prosedur syariah yang jelas. Di sini atau singkatnya, walaupun akad dilakukan lewat HP teman-teman, kesahihan syariah tetap harus setara dengan akad tatap muka. Ini penting banget untuk memastikan transaksi digital syariah valid, aman, dan terjaga.
Yang kedua, standarisasi dokumentasi pembiayaan. Kita masuk ke area yang sering bikin nasabah pusing ya. Di sini dokumen pembiayaan. Teman-teman, selama ini tiap bank punya format sendiri-sendiri. Ada yang pakai istilah Arab lengkap, atau ada yang pakai istilah campuran, atau yang menggunakan bahasa legal yang sesuai yang dipahami nasabah. Makanya di sini teman-teman, BI mendorong agar dokumen harus sederhana, tidak harus tebal-tebal, yang penting jelas atau ringkas dan tidak mengandung ambigu. Yang kedua tuh format seragam antar bank. Teman-teman, di sini dia bikin hidup lebih mudah bagi nasabah, auditor atau regulator, hingga pihak yang memeriksa sengketa. Atau kalau formatnya sama teman-teman, semua pihak lebih mudah memproses dan mengerti. Kenapa? Karena yang sudah dijelaskan tadi. Atau yang ketiga itu sesuai fakta dan fikih muamalah. Artinya nggak boleh ada klausul. Klausul itu gahar ketidakpastian atau masir spekulasi atau riba, atau ketentuan yang bertentangan dengan fakta dan MUI. Yang keempat, minim bahasa hukum yang membingungkan. Nasabah harus tahu betul apa yang mereka tanda tangani, atau bukan cuma asal setuju. Dengan standar yang sama ya teman-teman, proses pembiayaan bisa jadi lebih cepat, lebih jelas, dan risiko operasional jauh menurun. Teman-teman, atau ya teman-teman, di sini ada standarisasi mekanisme sistem pembayaran syariah. Itu seperti sektor pembayaran atau jantung transaksi keuangan. Kalau bagian ini tidak ada syariah, maka keseluruhan transaksi bisa tidak sah. Teman-teman, karena ini BI menetapkan standar khusus mengenai alur transaksi syariah, misalnya untuk kris syariah. Di sini nih dana harus mengalir sesuai akad jual beli, bukan hanya sekedar transfer. Atau yang kedua itu dana tidak boleh transit ke instrumen atau non syariah. Misalnya nih teman-teman mempunyai saldo sementara tidak boleh ditetapkan atau di rekening konvensional berbunga. Yang ketiga tuh settlement war harus sesuai aturan syariah, tidak boleh ada potensi bunga dalam proses clearing atau settlement. Yang keempat, tidak boleh ada hidden interest, semuanya biaya harus transparan dan tidak mengandung unsur riba. Sedangkan sistem harus mengikuti fatwa MUI, misalnya akad wakalah, bil ijara untuk pembayaran digital. Di sini fokus utama dari standar ini adalah mitigasi syariah kompleksistik, atau karena ada sistem pembayaran tidak syariah, maka keseluruhan ekosistemnya bisa ikut terpengaruh. Atau standarisasi proses penyaluran pembiayaan. Teman-teman, di bagian yang sangat penting bagi UMKM dan nasabah retail selama ini, keseluruhan paling sering terdengar adalah pembiayaan bank syariah lama, ribet, prosesnya berbeda-beda tiap bank. Teman-teman, BI ini dia membuat standar agar proses pembiayaan lebih cepat dan efisien dan perlu bolak-balik bawa dokumen. Karena itu tidak perlu menunggu berhari-hari tanpa kejelasan. Jadi teman-teman dipermudahkan. Atau di sini ada syarat-syarat lebih konsisten antar bank. Kalau di bank A wajib NPWP, di bank B juga harus sama. Karena itu analisis pakai metode tertentu, standar penilaiannya juga harus mirip. Atau di sini ada juga standar analisis risiko lebih jelas. Di sini dia tidak boleh tertentu subjektif, harus ada rasio yang parameter yang seragam. Adapun di sini juga teman-teman, mekanisme akad lebih transparan. Nasabah harus mengerti akad yang dipakai, bagaimana perhitungan margin, kapan bank membeli barang, atau kapan juga kepemilikan berpindah-pindah. Di sini apa hak dan kewajiban masing-masing teman-teman akan dijelaskan ya. Dengan standar ini, pembiayaan bank syariah akan terasa lebih sederhana karena lebih cepat, lebih aman, dan tetap patuh syariah. Teman-teman, karena ada ini yang membuat bank syariah makin dipercaya dan kompetitif.